Halo, selamat datang kembali di podcast JD Channel Ngobrol Saham. Seperti biasa, kita akan membahas tentang IHSG ke depannya dan analisa saham-saham pilihan yang di-request oleh para follower kami di Facebook Rekomendasi JD. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke? Oke, kita langsung masuk di pembahasan. IHSG pada minggu kemarin kita lihat akhirnya berhasil menembus level psikologis di level 5000 ya. Tembus level 5000 pada hari Rabu tanggal 8 Juli. Nah, itu naiknya cukup signifikan 1,70 sekian persen. Nah, di level 5076. Kita lihat di sini sentimennya cukup baik walaupun kemudian hari Kamis dan Jumatnya itu ada koreksi kecil, masih termasuk dalam kategori koreksi wajar ya, koreksi sehat. Nah, kita lihat untuk minggu depan ke arahnya mau kemana. IHSG minggu depan kita lihat ini masih di atas MA20, berarti trennya masih naik. Nah, kemudian level 5000 menjadi area support kembali ya. Jadi dia mungkin akan mencoba kembali untuk mengetes level 5000. Nah, kalau dia bertahan di situ, baru dia akan mantul naik lagi mencoba menuju ke level 5100 sampai 5137 yang merupakan level resisten dia pada tanggal 9 Juni kemarin atau bulan yang lalu. Nah, itu adalah target pertama IHSG. Kemudian target berikutnya kalau dia bisa kuat, baru kita akan menuju ke 5400 sampai 5500. Ini merupakan target kedua IHSG kalau IHSG cukup kuat menembus level 5160 ini, ada gap di sini. Ya. Nah, ini yang kita perhatikan minggu ke depan. Nah, untuk berita-berita sendiri kita masih melihat bahwa perkembangan COVID masih meningkat ya, kasusnya hari ke hari itu jumlah case-nya makin bertambah. Di dunia juga, di Amerika juga case-nya bertambah, tapi dalam beberapa waktu terakhir kita lihat market udah disconnect antara ekonomi dengan berita-berita yang ada dengan pergerakan harga di bursa itu sendiri, sehingga IHSG bursa-bursa dunia juga bergerak cukup naik ya, bergerak naik mencetak rekor tertinggi yang. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk sementara ini IHSG kita banyak fokus ke arah teknikal dulu ya. Jadi kita fokus ke teknikal. Untuk fundamentalnya, untuk berita-beritanya, biasanya itu mungkin kita abaikan dulu karena kita lihat secara garis besarnya ini masih bisa naik lanjut ke atas lagi. Nah, cuma kita tetap harus waspada menunggu laporan kuartal 2 ya, kuartal 2 nanti di mungkin pertengahan Juli ya, pertengahan Juli atau minggu ketiga Juli mungkin nanti udah rilis pertumbuhan ekonomi kita ya, walaupun mungkin udah di price in ya, nanti tinggal kita lihat apakah data aktualnya nanti lebih parah dari yang diprediksi atau lebih baik atau memang udah price in. Nah, biasanya kalau udah price in biasanya market nggak terlalu pengaruh lagi dan kita nanti akan tetap fokus melanjutkan ke teknikalnya, apakah nanti dia akan lanjut ke 5400 atau bertahan bermain di sideways di 5000 sampai 5200. Nah, ini nanti kita akan lihat minggu depannya kira-kira seperti apa. Nanti kan kita bakal update lagi tiap minggu, jadi para pemirsa sekalian jangan ketinggalan untuk mengikuti update-update terbaru dari video kita yang
kita update terus setiap minggu. Oke, nah itu untuk gambaran IHSG ke depannya. Jadi supportnya ada di 5.000 ya, kita jaga 5.000 jangan jebol. Nah kalau jebol mungkin kita harus waspada lagi, dia bisa turun ke bawah gitu. Tapi kalau 5.000 cukup kuat, berarti ada peluang cukup signifikan untuk naik ke 5.100 sampai 5.200. Demikian. Nah, untuk beberapa saham sendiri kita akan bahas, ada saham yang akan kita bahas ya, ada beberapa saham. Yang pertama, coba kita lihat. Eh, Sebelum saya bahas saham, itu ada berita yang cukup ini ya, minggu kemarin ada berita di mana saham Modern Land disuspend oleh bursa. Jadi ketika kita lihat MDLN ya, kita lihat Modern Land. Nah, sehari sebelum di suspend itu sahamnya sempat naik ya pada tanggal 6 Juli kemarin. Hari Senin itu sempat naik cukup 5% ya. Cukup naik 5%, kemudian besoknya langsung di suspend ya. Ini kita memang harus jadi pelajaran buat kita ketika saham udah mulai saat ini, ketika ada masalah gagal bayar atau ada kendala seperti itu, nah kita udah mulai harus berhati-hati karena kemungkinan sahamnya akan bisa kena suspend karena sekarang peraturan dari bursa juga cukup ketat ya, apalagi sejak kasus Jiwasraya kemarin. OJK dan bursa itu cukup menjadi sorotan di masyarakat ya, sehingga mereka sekarang udah lebih tegas menghadapi kasus-kasus seperti ini. Kemarin jika kita lihat saham Tele juga disuspend karena gagal bayar obligasi, dan itu juga polanya bersama. Sebelum disuspend itu beberapa hari sebelumnya sahamnya diangkat naik dulu. Jadi para pemirsa sekalian, kalau yang udah dapat berita bahwa saham ini udah ada hutang mau jatuh tempo, nah mungkin sebaiknya dihindari dulu saham-saham yang seperti ini. Oke. Oke, sekarang kita akan bahas beberapa saham pilihan dari para pembaca di Facebook kami. Pertama itu ada DAX ya. DAX, DUCK. Oke, DAX ini sahamnya ini ya, saham apa namanya? Perusahaan restoran ya, restoran DAX King ya. Kemudian Jaya Bersama Indo Tbk, dia punya nama PT-nya dengan unit usahanya itu restoran. Nah, kita lihat dengan kondisi pandemi sekarang, emang nggak terlalu prospek ya, maksudnya bakal ada penurunan omset, penurunan penjualan, apalagi kemarin ketika mall-mall ditutup ya, ada lockdown atau PSBB, sehingga otomatis ini akan pengaruh kepada omset dia, dan ini sudah tercermin di teknikal dia. Kita lihat harganya udah nggak kemana-mana dari 3 bulan yang lalu, dari April sampai Juni kemarin ini hanya berkisar di range 580 ya, sekitar 600 sampai ke 400-an ya. Nah ini range dia bolak-balik. Kemarin dalam 3 bulan terakhir dia cenderung sideways di range ini dengan kecenderungan mendatar, dan sekarang ini juga malah lagi turun dari 600-an kemarin, dia sudah turun sekarang ke 440-an ya, 440-an. Nah, dan mungkin ada peluang lagi untuk turun menuju ke 400 sebagai base dia. Nah, jadi yang di sini kita mungkin saham ini kita bisa hindari dulu. Ya, ini gambarannya karena dia cenderung sideways dan nanti laporan keuangannya aja mungkin bakal jelek, sehingga mungkin bisa menekan saham ini untuk turun lagi ke bawah. Seperti itu. Berikutnya ini ada saham yang mau dibahas. Saham Bull. Oke. Nah, saham Bull ini kemarin
cukup menarik ya. Hari Jumat kemarin dia ditutup naik sekitar 7%, 7,24%. Nah, ini sempat naik ke tertinggi di level 350-an, nah 356. Nah, ini secara kita lihat secara keseluruhan ini saham ini masih berada dalam tren uptrend ya, tren naik. Kemudian kemarin di bulan Juni dia sideways ya, sideways sekitar 2 minggu. Dia konsolidasi 2 minggu dan kemudian baru mulai melanjutkan kenaikannya, break ke atas. Jadi untuk saham ini kita lihat masih ada peluang untuk naik hingga ke 400 ya. Kalau menurut PK saya ini bisa naik ke sampai 400 atau minimal ke 370. Nah, ini kita harus bakal lihat apakah dia mampu untuk break level tertinggi dia yang hari Jumat kemarin di 356 ini. Jadi kalau dia bisa break 356, maka ada peluang untuk naik ke 370 sampai ke 400. Secara tren ini masih uptrend dan masih bagus sahamnya. Next kita lihat Breeze. Breeze Bank Syariah, BRI Syariah ya. Maksudnya ini juga kita lihat uptrend ya. Uptrend dengan kecenderungan ini kemarin minggu kemarin cukup naik signifikan dari Senin, Selasa, Rabu, kemudian dia ada sempat koreksi kecil 2 hari. Nah, baru kemudian dia Jumat kemarin lanjut lagi sempat menembus level 500, namun terakhir di close di angka harga 474. Di sini kita lihat pergerakannya cukup volatile, cukup pergerakannya cukup tinggi ya, pergerakan harga cukup liar naik turunnya. Nah, di sini kita bisa lihat tren dia masih naik ke atas. Kemungkinan minggu depan dia akan kembali bermain di mencoba dulu level 500 kalau bisa tembus. Nah, kalau level 500 bisa ditembus, maka kita akan bermain di level 500 ke atas untuk minggu ke depan. Ya, Breeze cukup menarik karena kita lihat dana-dana dari bank pemerintah bakal disalurkan juga. Kemudian ada berita rencana mau penggabungan beberapa bank syariah menjadi sebuah holding. Nah, ini juga mendapat sentimen positif bagi Bank BRI Syariah. Berikutnya kita lihat ada yang lagi nanyakan NV. Selanjutnya NV ya, kita lihat NV ini termasuk saham gorengan selama 3 bulan terakhir, mulai dari ya ini kemarin, mulai dari Februari sampai Juli kemarin nih hampir nggak ada pergerakan yang berarti, hanya bermain-main sekitar 90-an, 80 gitu. Nah, baru kemudian 1 minggu terakhir dia baru mulai aktif. Nih kita lihat dari volume sini udah mulai besar. Dia udah naik sampai ke sempat menyentuh level tertinggi di 153 kemarin, kemudian closing di 133. Ya, ini saham ini suka-suka bandarnya aja mau kemana, kita nggak bisa prediksi secara akurat. Nah, mungkin kalau yang mau masuk sini harus lebih hati-hati lagi, stop lossnya lebih ketat, disiplinnya, supaya tidak terjebak nyangkut di harga atas. Oke. Kemudian Waskita ya. Waskita kita lihat kemarin juga baru bagi dividen ya. Dividen tanggal 16 Juni kemarin. Setelah bagi dividen dia juga cenderung turun dan sideways juga selama ini. Belum ada pergerakan yang berarti kita lihat. Dan ini kita masih tunggu sentimen dari sektor konstruksi BUMN. Walaupun kita lihat mungkin teman-teman yang lain kemarin udah mulai bergerak ya, Kak Wika, PTPP itu udah mulai bergerak karena dapat proyek di Batang. Nah, sementara dari Waskita sendiri belum ada berita yang mengembirakan, belum ada sentimen yang baik, sehingga dia masih belum ada pergerakan seperti itu. Oke, kita bakal lihat dulu, dia bakal menentu di level 700 ya, sebagai support dia. Nah, ini masih sideways di sini. Kemudian Pegas.
Oke, ini Pegas kita lihat. Pegas juga masih uptrend ya, uptrend nih, masih di atas MA20. Kemudian ini kemarin sempat mau nyembus level 1200, nggak berhasil tembus level 1200, dia turun lagi menguji support di kemarin di turun 1135, bisa balik ke 1110 ya. Mungkin ini supportnya di kisaran 1100 ya. 1100 sampai 1090 ini jadi support yang cukup kuat. Kalau dia bisa kuat, dia bisa mantul untuk balik ke 1200. Kalau tembus dia baru bisa lanjut lagi ke atas. Sini ada gap di atas di 1350 ya. Nah, ini untuk Pegas. Berikutnya BBRI. BBRI seperti yang kita udah bahas minggu kemarin, eh, cenderung sideways. Kemudian baru 2 hari kemarin, 3 hari kemarin dia mulai ada pergerakan 1 hari ya. 1 hari kemarin dia ketika IHSG tembus ke 5 ribuan. Nah, itu salah satu motornya adalah bank-bank yang besar, big cap, termasuk 4 bank tadi, 4 bank besar. Nah, ini BRI tembus sempat ke level 3200. Tapi kemudian setelah itu BRI kita lihat dan pelan-pelan mulai terkoreksi lagi, sehingga ini sekarang lagi mau menuju ke level 3 ribuannya lagi ya. Jadi ini masih sideways juga ya. Oke, berikutnya kita lihat BCA. Nah, kalau BCA nih kebalikannya dari BRI ya, justru ini lagi uptrend yang kuat ya. Hanya satu koreksi kemarin, koreksi kecil, kemudian ini masih lanjut. Nah, kemarin kita lihat ada berita bahwa rencana pemerintah mau letakkan dana di bank swasta juga, salah satu di BCA dan di CMB Niaga. Nah, ini membuat saham BCA ini rally ya, cukup naik signifikan. Sekarang dia mencoba untuk lanjutkan kenaikan, tembus ke level 32.000 ya, 32.000 sini. Kemudian di sini ada gapnya, dia udah ditutup 31.000 nih. Gap udah ditutup, maka selanjutnya ini ada gap di 32.180 ya, sekitar 32.200 ya. Nah, ini ada gap di sini yang akan coba dituju ya. Ini untuk BCA. Kemudian sekalian kita bahas Bank Niaga, CMB Niaga. Oke, ini kita lihat Bank CMB Niaga juga sama. Kemarin dapat sentimen pemerintah mau letakin dana di Bank CMB Niaga juga selain BCA, sehingga dia ada spike ke atas sempat menyentuh ke 920. Nah, 9535 ini kak high-nya. Kemudian mulai ngalami ke profit taking, closing di 830. Secara trend nih masih bagus, masih bisa lanjut ke atas. Cuma kita lihat sini ada volume spike. Nah, biasa kalau ada volume spike ini mungkin ini akan koreksi dulu sebentar. Nah, kayak kemarin ada bank BJBL, bank BJTM juga sama, ketika ada berita sempat naik 1 hari, kemudian besoknya dia koreksi dulu, kemudian 2-3 hari kemudian dia baru lanjut naik lagi menuju ke atas gitu ya. Jadi plannya seperti itu. Kemungkinan ini bakal, kalau dia bakal turun dikit, koreksi dulu, atau kita bisa katakan konsolidasi dulu, baru kemudian dia bakal lanjut lagi ke atas kalau beritanya benar, confirm gitu ya. Kemudian berikutnya INTP. INTP Indosemen. Nah, kalau kita lihat sektor semen juga tidak terlalu signifikan ya. Kita lihat harga cenderung sideways juga. Di sini kita lihat, di sini ada pola descending triangle, polanya turun. Nah, kita lihat ini sebagai support dia di 11.450 ya, sekitar sini 11.400. Nah, ini kalau dijebol maka ini bisa lanjut turun lagi ke bawah menuju ke 10 ribuan ya. Kalau jebol bakal turun ke 10.400-an. Oke. Berikutnya AMSP.
HMSP kita lihat ini juga masih turun ya, harganya masih turun, hampir polanya hampir sama, bentuk descending triangle seperti ini ya, ini turun, ini mendatar dengan area support di 1600 ya, 1615 sampai 1600. Ini kemudian kita lihat di harga juga udah di bawah MA20, jadi emang ada trennya turun. Cuma kita lihat kalau dia bisa bertahan di atas 1600 masih ada harapan untuk balik lagi ke atas. Tapi kalau gagal turun, gagal bertahan di 1600, dia bisa jebol lagi ke bawah di 1500-an. Berikutnya kita lihat PTBA. PTBA ya, sejak bagi dividen dia masih berusaha untuk menembus level 2150 ya. 2150 ini masih belum bisa ditembus ya. Kemudian dengan resisten berikutnya di 2200. Jadi dia masih konsolidasi di 2000-an sampai 2150. Ini range dia yang harus dia berusaha untuk tembusin ya. Kemudian berikutnya PTPP. PTPP, nah ini masih range-nya uptrend, kita lihat uptrend. Ini kemarin ada dapat berita mendapat proyek di Batang sehingga dia mengalami kenaikan. Jadi dibanding teman-teman BUMN lain, ini PTPP masih mendingan, chartnya lebih bagus. Kemarin 3 hari kemarin dia konsolidasi, kita lihat volume juga kecil, penurunannya nggak terlalu diikuti dengan volume yang besar, sehingga ada indikasi PTPP akan lanjut lagi main di atas level 1000 ya. Kita lihat minggu depan dia akan coba main di atas 1000 dengan ada gap di 1110 dan gap berikutnya 1165 ya. Selanjutnya SMLA. Sumarecon, nah ini Sumarecon, ini juga polanya hampir sama, triangle juga, dengan base-nya di 575 ya, 575 sampai 580. Nah ini level support yang harus dijaga. Kalau ini tembus jebol, maka kita akan turun lagi ke bawah ke arah 500-an. Di sini ada resisten di level 620. Nah ini harus ditembus ke atas 620 supaya dia bisa lanjut ke 700 ya. Selama harga masih di bawah MA20, ini cenderung trennya downtrend. Nah konfirmasi ketika dia jebol di support 580 575 ini. Kalau ini jebol support, maka ini bakal turun ke bawah lagi seperti itu. Kemudian kita lihat agro. Nah, agro sektor bank juga, Bank Rakyat Indonesia Agro, anak usaha dari Bank BRI. Nah, ini trennya masih bagus ya. Ini trennya ini barusan up, ini breakout di 140-an, tempat 2 menguji base-nya. Nah, ini bakal mau lanjut ke 160 lagi. Kita lihat ini MA-nya udah mengarah ke atas dengan kecenderungan volume yang tinggi juga. Kita lihat maka ini ada peluang agro untuk menuju ke level 160 sebagai resisten dia. Nah kalau dia tembus maka berikutnya dia bisa ke 180-an, 180 sampai ke 187. Nah ini target dia berikutnya, itu untuk agro, BRI agro. Selanjutnya kita lihat Telkom. Telkom kita lihat setelah bagi dividen juga tidak ada pergerakan yang signifikan ya. Kemarin sempat beritanya Netflix-nya udah dibuka blokirnya oleh Telkom sehingga dia mengalami kenaikan sempat ke level tertinggi di 3160 ya kurang lebih.
360 ya. Jadi masih belum mampu nembus resisten kuat di 3200, dan kemudian dia ini masih bermain di area 3110. Jadi ini masih kita katakan cenderung sideways ya, harga nggak kemana-mana di level 3030 sampai 3160. Ini masih cenderung sideways. Jadi kalau kita lihat saham-saham yang baru selesai bagikan dividen, memang harga tidak akan terlalu jauh bergerak seperti itu. Kemudian kita lihat MDKA. MDKA ini saham yang related dengan gold ya. Jadi ketika harga gold dunia itu naik, maka saham MDKA ini juga cenderung berkorelasi positif, dia akan ikutan naik. Karena emang dia itu basicnya gold. Nah kita lihat ini udah tembus resisten di 1400 ya. Ketika dia tembus 1400, dia naik sempat tertinggi ke 1555. Kemudian ada kemarin ada hasil profit taking, sempat turun koreksi ke 1485. Ini masih kita lihat masih tergolong koreksi yang normal ya, koreksi normal, koreksi sehat. Mungkin dia akan konsolidasi dulu beberapa hari. Kita akan lihat gold dunia juga nggak terlalu banyak pergerakan. Kita lihat dari Jumat kemarin, sehingga saya rasa MDKA ini masih akan konsolidasi dulu 1-2 hari ke depan sebelum melanjutkan arah kenaikan naik ke atas. Jadi secara keseluruhan trennya masih uptrend, cuma mungkin dia akan konsolidasi dulu seperti itu. Kemudian ICBP. Nah kalau ICBP kita lihat sini volumenya kecil ya. Volumenya kecil, ada penurunan volume. Nah, kemudian ini walaupun berusaha untuk naik ke atas ya, ini masih tertahan di supportnya di 9128, 9130 ya, 9125. Jadi level 1900 sampai 9125 ini jadi support yang berusaha untuk ditahan oleh ICBP. Jadi ini masih berusaha untuk naik ke atas dengan level resisten di 9900-an. Resisten yang terdekat di 9600. Jadi ketika dia mencoba menembus 9600, kalau dia break baru lanjut ke 9900 sampai 10000. Nah ini kita lihat volumenya nggak terlalu banyak, nggak terlalu signifikan, berarti kita lihat harga juga tidak akan terlalu banyak pergerakan mas. Kemungkinan akan sideways di area 9100 sampai 9600 seperti itu. Kemudian berikutnya Antam. Antam kita lihat. Antam ini kita lihat ini masih uptrend ya, guys, besar uptrend. Kemudian ini sempat kemarin break di 640-an ya. Kemudian setelah break dia konsolidasi ya, kita lihat volume juga kecil. Kalau tuh koreksi 2 hari kemarin volume kecil, berarti dia ada peluang untuk melanjutkan lagi kenaikannya menuju ke level 700. Dengan syarat ini harus mampu ditembus dulu di level 670. Berarti dia harus tembus dulu resisten 670, baru kemudian dia bisa lanjut ke tidaknya 700 sampai 715. Secara tren masih uptrend, masih oke buat ke depannya. Berikutnya Inco kita lihat. Saham Inco ini juga kita lihat uptrend ya. Ini masih berada di atas MA20. Kemudian ini kemarin break resisten di 3100 ya. 3090 ya, sampai 3100. Kemudian ini ada konsolidasi ya, koreksi kecil. Saat ini kita lihat dia bakal konsolidasi dulu sebelum melanjutkan kenaikan menuju ke level 3350. Seperti itu. Cuma kita waspada kalau ketika dia turun menyentuh sampai 3000, berarti swingnya cukup besar juga ya. Tapi kalau normalnya dia bakal ketahan di 3070 sampai 3080 itu maksimal. Kemudian dia bakal lanjut naik lagi. Tapi kalau
ada berita yang jelek, kalau IHSG nggak mendukung, nah dia bisa turun sampai ke 2970 ya. Nah ini level-level yang bakal disinggahi oleh Inco. Tapi secara keseluruhan kita lihat selagi dia masih di garis atas garis SMA 20, dia masih bergerak uptrend. Seperti itu. Berikutnya kita lihat L-SIP ya. L-SIP harga CPO kemarin sempat naik, tapi kemudian dia nggak kuat terlalu bertahan lama sehingga dia mulai kayak ini menguji lagi di level support dia di 640 ya. Sorry, di 840. Nah ini di level 840, 845. Kita lihat volume dia cenderung ada peningkatan. Nah kita harus hati-hati, kita lihat dari pola dia ini cenderung tidak bisa menembus ya, tidak bisa kuat menembus level 900. Dia selalu ada rejection di sekitar 900-an ini, dia cenderung ke bawah. Jadi kita lihat kalau ini level penentuan dia 845, kalau nggak kuat lagi dia bakal cenderung turun sampai ke 800 sampai 750. Nah ini juga kalau kita main saham LSIP, AALI, kita harus perhatikan harga sawit dunia ya, pergerakan harga sawit gimana, karena cenderung itu dipengaruhi oleh harga komoditi dia. Jadi kalau ketika harga komoditi dia naik, otomatis dia pasti akan naik. Tapi kalau komoditi dia sawit turun, cenderung dia akan turun. Di sini kayak ini kalau kita lihat lagi di persimpangan jalan, oke. Sama-sama juga kita lihat AALI. Nah AALI juga sama ya, kita lihat pola dia sempat naik kemarin ya, dipicu oleh kenaikan harga sawit. Kemudian dia selalu nggak mampu tembusin level 9000. Kita lihat dia selalu ada penolakan di sini, ada rejection, resisten dia di 9000 nggak mampu ditembus. Ini udah bikin double top 2. Ini yang ketiga kemarin sempat dites lagi nggak kuat, nggak bisa tembus sehingga dia udah mulai turun ke bawah. Sini kita lihat sini ada Marubosu, biris Marubosu. Nah ini cenderung akan turun lagi. Kalau kita lihat formula seperti ini, formasi seperti ini bakal cenderung turun menuju ke 7700, 7800 gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ini saham Wood. Oke, ini saham Wood, kita lihat Wood nih, kita lihat masih uptrend ya, cenderung uptrend, kayak garis besar. Selama 3 bulan terakhir ini uptrend. Cuma kita lihat 1 minggu terakhir dia masih sideways, konsolidasi. Nah kita lihat apakah dia akan mampu melanjutkan kenaikan dia, harus mampu break dulu di level 410 sampai 420. Ya kalau ini bisa ditembus, maka ada peluang untuk naik lagi ke 440 sampai ke 470-an gitu. Nah ini sekarang ini masih konsolidasi dengan cenderung arah menuju ke uptrend ke atas. Oke teman-teman sekalian, demikian pembahasan kita mengenai beberapa saham yang minta diulas oleh viewer-viewer kita. Oke, nantikan pembahasan kita selanjutnya di minggu depannya. Kalau ada pertanyaan, mau komen atau apa yang mau dibahas, bisa ketik komen di bawah, tuliskan pertanyaan kalian supaya kita akan bahas di minggu depannya. Oke, thank you udah menonton. Happy weekend dan semoga kita cuan selalu.